standarisasi TikTok lah gitu, banyaknya kayak gitu. Jadi kadang ada yang terlalu lebay, ada yang terlalu sampai standar gitu. ya standarisasi cowok kayak gimana Cowok harus gini, cowok harus segini. cowok. Disebut, aduh. Jadi si Bowo tuh emang orang pertama yang bikin TikTok Rame. Nah, Sampai dia bilang orang lain baru nyebur, gue udah kering. Oke guys, balik lagi sama podcast PDK, podcast di bawah kampus ya. Berhubung hari ini di sekarang jam berapa ini? Jam 3 lah ya. Jam 3 ini sekarang udaranya udah mulai adem gitu. Matahari agak cerah, tapi karena ada pohon-pohon jadi agak panas. Oke, hari ini gue kedatangan satu influencer ya, yang mungkin teman-teman pernah lihat di TikTok atau di Instagram di mana gitu ya, di FYP-nya. Jadi kenalin dulu, namanya Putri. Boleh kenalin diri dulu nggak Kak Putri? halo, nama aku Putri. TikTok aku namanya tuh M Putri. Aku influencer di TikTok. Aku biasanya di TikTok itu sebagai kecantikan. Jadi aku ini kenal Putri itu sebenarnya udah cukup lama gitu. Waktu itu kita kebetulan satu SMA, dan Putri itu emang pamornya wah banget, primadona sekolah lah. Gimana ya, kalian ngerti lah masa SMA kayak gimana gitu. Jadi gimana sih Put perjalanan dari awal main TikTok sampai sekarang gitu? Kalau gak salah berapa sih followernya sekarang? 65 Di sekitar 65.000 ya, dengan like hampir 2 juta ya. Itu apresiasi sih, kita apresiasi dulu. Aku tuh main TikTok sebenarnya dari SMA. Dari SMA aku tuh selalu ganti akun gitu. Karena aku tuh mikir kalau misalkan followers sudah naik, terus lama-lama tuh viewsnya makin dikit. Makanya aku nge-refreshnya tuh dengan cara bikin akun lagi kayak gitu. Nah, aku tuh mulai ngerintis gitu tuh dari SMA. Jadi awal masuk endorse tuh bukan langsung ada red card. Jadi kita barter value namanya. Jadi dia ngasih barang, aku bikin video kayak gitu. Nah, setelah akhirnya selang beberapa tahun lah ya, akhirnya aku udah bisa bikin red card karena aku udah pede dengan TikTok aku yang sekarang gitu, dengan followers yang udah lumayan banyak, likes yang udah banyak kayak gitu. Jadi mungkin sekarang aku udah pasang red card. Kalau awal-awal tuh masih barter value aja kayak gitu. Mungkin aku nanya dari awal dulu ya, dari mulai ganti-ganti akun mungkin ya. Itu sebenarnya ganti-ganti akun itu tujuannya untuk ini mungkin ya, trial and error-nya, masa pelajaran. Itu kayak nge-refresh karena memang sebenarnya tuh ketika kita follow sudah banyak tuh plusnya mungkin bakal sering FYP, tapi minusnya juga dia viewersnya malah makin dikit gitu. Karena kan kalau di TikTok itu biasanya kalau kita follow orang tuh bakal jarang lewat FYP, tapi ketika kita nge-follow dia bakal muncul terus gitu algoritmanya. Apa itu namanya? Mungkin udah biasa sama bahasa shadow ban mungkin. Iya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Sama aku mau nanya langsung ke yang tadi nih Put, tentang mungkin yang tadi ada tuker barang ya. Barter value. Barter value sama red card. Ya. Itu bedanya apa sih kira-kira? Kalau barter value itu mereka cuman barter. Aku barter value-nya dengan ngepromosiin produk mereka. Mereka ngasih produknya ke aku gitu dengan gratis. Kalau red card, barangnya dikasih ke aku juga berupa red card yang udah aku cantumin dengan berupa uang juga. Kalau waktu itu kan cuman barang doang. Jadi barang ditukar sama video kayak gitu. Kalau red card itu ada legitimasi lebih gitu ya, validasi lebih. Kalau gua tuh udah punya red card loh, buat nge-endorse barang-barang lu gitu ya. Berarti kalau dari Kak Putri sendiri nih, mungkin di luar sana banyak teman-teman yang pengen nyoba jadi influencer atau mungkin tokoh-tokoh di sosial media. Itu awal muncul kepercayaan diri dari mana sih? Sebenarnya aku iseng-iseng aja Kak. Iseng-iseng. Iya, kayak kalau waktu itu kan aku suka ikut-ikut tren gitu kan, tren DC kayak gitu. Terus tiba-tiba ini FYP aja, ada di Belanda. Setelah itu udah tuh mulai masuk, ada brand yang nanyain Kak udah open red card atau masih barter value kayak gitu. Awalnya cuma iseng-iseng aja, nggak ada niatan buat kayak buat mau jadi influencer apa gimana, nggak ada niatan sama sekali. Malah dulu aku tuh jualan. Kalau kalian pernah dengar kata Reza Arab ya, kekayaan itu lah ya dari mana? Dari keberuntungan dan dari upaya terbesar. Itu benar itu namanya. Hoki itu ngaruh sebenarnya. Kalau orang kerja keras-kerasnya tapi ya
hokinya belum ada. Belum ada, ya benar. Itu kata Reza Arab gitu. Ada kesempatan dan ada usaha. Soalnya emang aku hokinya tuh karena setiap kali aku ganti akun tuh pasti masuk FYP gitu. Lagi ya, balik masuk lagi. Masuk lagi kayak gitu. Emang hokinya emang udah di situ aja. Berarti ini antara hoki apa ditandain sama TikTok gitu aja sebenarnya. Ini mukanya yang ini nih, oh ini akun lamanya nih gitu. Gak tahu ya. Kan TikTok juga butuh orang buat ngeramein Ya, aplikasinya kan. Betul. TikTok tau lah. Sebelum TikTok nih, aku pernah denger waktu sama dulu Kak Putri itu dulu perjalanan sosial medianya emang udah sering gitu, kayak main Dub Smash mungkin. Oh betul. Gimana tuh Aku ceritanya? dari zaman Dub Smash, Musical.ly aku mainin semua. Pokoknya yang sosial media yang berupa kayak lip sync kayak gitu aku udah ikutin semua kayak gitu. Berarti Kalau Dub Smash dulu susah sih buat soalnya itu Dub Smash tuh kayak kita aja ya, gitu ya. Yang kita aja gitu Dub Smash tuh ya. Oh iya bener. Narsis aja sendiri gitu. Nah, jadi guys, kalau kalian mau tahu mungkin sedikitnya aku bisa bilang kalau kepercayaan diri itu udah dibangun dari kecil mungkin ya. Terus Narsis sih soalnya. Oke, gak apa-apa. Ingat guys, narsis itu guys selalu buruk. Kadang narsis itu bisa membawa kebaikan. Tergantung gimana. Bedain narsis sama percaya diri, oke? Lu gak bisa apa-apa tapi lu pengen keren, lu narsis. Kalau lu punya sesuatu untuk harga jual, ya lu keren. Jadi mungkin sekarang aku mau nanya tentang kehidupan daily life-nya aja nih. Kira-kira lagi sibuk apa sih sekarang? Kebetulan aku juga anak Unikom kan ya. Oke. Juga anak Unikom. Kebetulan kampus lagi ya. Gitu. Kampus pas juga baru-baru kan ya hari ini ya. Betul. Aku sehari-hari lagi sibuk nugas aja sih ngampus. Terus juga diselingin sama endorsement kayak gitu-gitu. Cuman lebih banyaknya aku nugas sama ngampus aja sih karena kebetulan numpuk ya tugasnya. Numpuk banget. Berarti selama nugas numpuk nih, tugas lagi numpuk, tahu-tahu ada endorsan. Kira-kira Kak Putri gimana tuh manage waktunya tuh? Kadang tuh aku minta toleransi sama sama timnya. Aku untungnya mereka tuh mau gitu. Buat kayak aku kadang bilang Kak, aku tanggal segini paling bisanya segitu tanggal segini buat deadline-nya gimana ya diatur lah kayak gitu. Ada diskusi juga. Jadi nggak selfish lah sih dari dianya juga gitu, kayak bisa ngertiin aku. Cuman kadang emang akunya yang nggak bisa ngatur waktu kadang ya. Kadang kalau lagi capek ngaret endorsement ada kadang seminggu gitu. Berarti buat teman-teman yang bilang kerja di sosial media itu enak, Enggak. masih ada capeknya ya. Kerjaan itu pasti ada capeknya teman-teman. Berarti sekarang Kak Putri dalam rangka dari seluruh brand-brand nih yang pernah di-endorse atau gimana? Pernah ada nggak sih kayak undangan dari brand kemana gitu? Pernah cuman biasanya jauh. Oke, buat cerita dikit. Pernah tuh aku suatu hari ada dia tuh produk Gisel. Oke. Kan dia produk Gisel dia. Gisel Gading Martin. Bener gak? Betul gak? Oh iya betul. Dia lagi ngadain launching gitu. Kebetulan aku diundang ke launchingnya. Di sana ada Gisel, banyak artis juga kayak gitu. Cuman memang kita nggak dikasih red card. Kita cuman maksudnya kita diundang aja itu udah suatu kebanggaan buat diri kita gitu ya. Karena titik awal perintisan mungkin ya. Karena nggak semua orang dapat akses itu kan. Karena orang juga dipilih-pilih siapa gitu. Paling itu sih yang pertama kali aku diundang ke acara Gisel itu, launchingnya Gisel. Nah di situ tuh kita datang pertama buat ngeramein, kedua buat bikin konten yang nanti di-up di aplikasi kita di akun kita gitu. Jadi buat ngeramein nih Gisel lagi ada bikin launching acara gini gitu. Jadi dia nariknya influencer yang memang udah banyak followersnya gitu. Sebenarnya aku tuh pernah mau nyoba jadi kayak konten kreator gitu loh, kayak. Kenapa tuh nggak jadinya? Jadi gini ceritanya, biasa lah, gaya-gaya kan. Tahu-tahu ada temen gitu komen, wajik musang konten gitu kan. Langsung insecure. Mana ya rasanya ya. Jadi untuk menanggapi kita sebagai Kak Putri nih sebagai influencer pasti pernah dong menanggapi dengan adanya hate comment kayak gitu, speech dari luar gitu. Sebenarnya gimana cara kita nyikapinya gitu buat yang lebih berpengalaman gitu. Soalnya dipanggil musang aja udah sempet ngedon tuh dipanggil musang tuh. Jujur ya buat aku sendiri tuh aku tuh tipe orang yang gampang ngedown. Jadi mau ada apapun komen hate sedikit apapun aku langsung kepikiran. Kadang aku ngerasa kayak pengen apa aku tuh udah selesai aja ya bikin konten kayak gini gitu. Cuman ya tetep lah ada sekitar aku yang nguatin aku buat kayak tetep kita butuh teman-teman kita, butuh saudara-saudara kita buat nguatin, buat tukar pikiran. Ternyata sekarang aku mikir kayak yaudahlah nggak usah dipikirin juga, toh mereka juga cuma tahu kita lewat konten aja dailynya, mereka juga nggak harus tahu gitu. Kadang
aku kan transisi ya dari hijab ke buka hijab gitu kan. Nah itu banyak tuh haters kayak kenapa sih dibuka gini ya, pokoknya banyak deh. Pokoknya kalau udah soal hijab tuh sensitif banget. Ya, Itu sensitif banget. agama mayoritas kita. Ya, aku mau sedikit cerita. Jadi Boleh. ada satu konten aku yang itu ramai banget, viewsnya sampai 2 juta. Dan itu semuanya isinya haters semua. Karena di situ aku Putri, aku boleh potong dulu Boleh. bentar gak? Berhubung kita udah azan asar ya, dan kita kan PDK ya, podcast di kampus, kayaknya kita istirahat dulu sebentar ya. Kita bakal balik setelah iklannya satu ini. Oke guys, balik lagi setelah kita break sebentar tadi ya, ada azan asar gitu. Mengingat kita podcastnya di ruang terbuka gini gitu kan, sekalian. Ya mungkin teman-teman bisa lihat suasana di kampus kita tuh kadang ada pohon rindangnya gitu outdoornya. Tadi sempat potong ya, Putri ya, yang tentang mau cerita waktu transisi waktu lepas hijab ya. Iya. Boleh cerita lagi nggak? itu ada suatu waktu aku tuh bikin konten dan itu viewsnya banyak banget 2 juta dan like-nya itu 200.000. Tapi isinya tuh hate semua karena pada saat itu Dominan ya, banyak enggak, emang semua ya, dicek semua. aku Oke, ngecek oke. semua satu-satu. Nah di situ titik dimana aku kayak, aduh gue udah capek banget nih konten, kayak udah deh stop gitu kan. Sudah kayak gitu, alasannya itu karena aku pakai hijab tapi lehernya kelihatan pada saat itu. Itu biasalah cewek-cewek pada bilang tut murah gini kayak gitu. Terus ada beberapa sekte yang kesenggol juga karena di situ aku bawa hairstyle rambut cowok, kayak bilangnya FOMO apa gitu. Dari situ aku mulai kayak, tapi lama-lama nih kayak ya udahlah, tapi itu video aku private buat apa ya, ngehil aku sendiri ya, biar orang-orang nggak usah lihat deh. Yang ini bukan sih kalau nggak salah, aku pernah lihat ya kontennya. Yang dia tuh bukan kerudung, tapi dia nutup rambut gitu ya. Oh bukan Bukan ya, bukan. turban ya. Iya, bukan turban, bukan yang turban. Oh itu sempat kejadian tuh kayak gitu. Sempat kejadian itu emang ramai banget sih sebenarnya kata teman-teman aku tuh bilangnya kayak, kenapa nggak coba kamu manfaatin aja buat naikin viewers kamu, walaupun dengan cara nge-hit itu tuh bakal lebih cepat ketimbang kamu tuh capek-capek bikin video karya kayak gimana itu tuh. Oke, betul. Ya mengingat warga kita itu sangat senang sekali dengan drama ya. Kita gak bisa pungkirin juga gitu, tapi kan ya tetap ya ada yang harus dikorbankan gitu. Mungkin perasaan gak enak, dan berawal dari gue mau coba show myself sosial media, dan ternyata ya semua orang bisa menerima gitu. Semua orang suka sama kita sih, jadi kita harus nge-accept itu aja. Kita harus bisa ngedengerin kalau gak apa-apa kok orang gak suka sama kita gitu. Dari situ bisa sembuh dari kejadian itu gimana cerita apapun sebetulnya. Dengan cara aku nge-private video itu sih bisa kayak, jadi karena kalau aku nggak nge-private video itu komen tuh bakal selalu ada masuk terus notifnya. Jadi aku nge-private buat kayak nge-heal aku aja gitu. Dan aku gak suka ketika orang buka TikTok aku terus lihat isinya hate, aku nggak suka. Cara ini kan Benar, dengan sosial media gitu kan bagian dari kita yang lain, bagian dari kita yang virtual gitu. Emang banyak sih cerita kayak gitu. Aku juga punya teman juga, dia cerita kalau misalnya dia tuh bikin konten, awalnya dia bikin konten tuh soal serius tentang sakit hati lah, tentang broken, serelate mungkin sampai ada keranjang kuningnya tuh. Katanya gini, gara-gara tinggalin cewek pencet keranjang kuning. Nah, iya betul. terus udah kayak gitu dia ngerasa kan ternyata bikin konten yang emang relate dengan kehidupan, yang selalu meromantisasi kesedihan itu ngaruh, masih dampak juga buat hidup dia, yang bikin dia kurangnya motivasi buat menjalani hidup, semuanya diromantisasi, dia enak dikit sakit hati. Akhirnya pada satu hari teman gue itu dia bikin konten di sini ngelawak semua pak, sumpah. Kalau Jadi kalian branding lah ya. dia rebranding, sampai komennya juga ada transisi komen-komen yang awalnya boleh gak sih aku kenal lagi sama si S, atau boleh gak sih aku bisa take lagi sama si R, ya jadi kopinya berubah. Wah si bro sembuh nih, kenapa si bro jadi dagang musang nih, kenapa selalu musang gitu, 300 sama kandang kayak gitulah. Sekarang komen-komennya udah mulai ramai lagi. Ya ternyata sosial media itu pengaruh kayak gitu juga. Ya benar, dimana kita ngebawa ke sosial media, mereka pun nanti bakal ngebawa kita ke kehidupan kita sendiri kamu. Kayak misal kita nge-brandingin hal-hal yang sedih, otomatis kita dapat respon dari banyak orangnya, pasti hal-hal yang sedihnya juga nanti kadang ke bawah gitu. Makanya sekarang tuh ada kata-kata kayak terlalu banyak mimikin apa ya, standarisasi TikTok lah gitu, banyak kayak gitu. Jadi kadang ada yang terlalu lebay, ada yang terlalu gimana?
sampai standar-standarnya tuh Ya standarisasi cowok kayak gimana cowok harus kayak gini gitu, cowok harus segini gitu ya. Biar minimumnya jadi TikTok, jadi di sosial TikTok media. ya. Sebenarnya kita gak punya minimum bebas berekspresi sebagai mandiri kita kan. Ya. Gitu ya. Sempet seru juga sih sebenarnya. TikTok ini menurut aku sosial media yang baru, yang belum selama Instagram dan Ya. lain. Kak Putri ngalamin gak sih masa-masa TikTok tuh jadi lagi main TikTok jamet dulu tuh? Wah ya. Namanya gini-gini nih, kalau kalian tahu ya, kalau kalian ingat ya. Baik apa siapa ya itu Bowo. Guys, disebut, aduh. Jadi si Bowo tuh emang orang pertama yang bikin TikTok itu Rame. rame. Nah, Sampai dia bilang orang lain baru nyebur gue udah kering gitu. ya karena dia brandingnya jamet, jadi ketika ada orang yang main TikTok dibilang jamet juga. Gitu sih. Itu masa transisi di mana Musikali ke TikTok. Oh, I see. Sempat malu juga sih kayak juga nggak main TikTok deh jamet gitu. Oh, so ini jadi sama gitu. Gak mau kan? Gak mau anti TikTok banget gitu. Ya, emang apapun makanannya, minumannya udah sendiri. Tetap Paling enak juga. dan Ya, paling enak tuh itu minumnya. Mana lagi kan ya mengikuti zaman gitu, karena mungkin menurut aku ya, aku tuh gak bisa kita kalau nolak dengan zaman. Ya nggak bisa. Zaman bakal terus berkembang, bakal terus Kita pasti ketinggalan. ya. Lu kalau gak mau kolot ya dia harus berkembang gitu. Dan yang jadi permasalahan itu gimana caranya lu adaptasi sama perkembangan yang ada, kurang lebih kayak gitu. So, mau nanya nih Kak, dari Kak Putri waktu band zaman jamet itu udah main belum sih sebenarnya? Sebenarnya aku udah main sih, cuman emang pada saat itu karena masih ada Musikali, jadi aku masih fokusnya aku Musikali aja. TikTok tuh masih cuman kayak yang buat aku scroll lihat-lihat kayak gimana, belum aku belum branding di TikTok pada saat itu karena masih ada Musikali kan, dan aku prefer buat Musikali aja. Sampai akhirnya ya aku ikutin perkembangan, ternyata Musikali lama-lama udah cepet terjun. Malah sekarang kayaknya udah gak ada deh yang main Musikali sama sekali. Ya udah main TikTok, ternyata di situ. Arti kalau aku lihat kasus ini tetap kejadian. Kalau kalian tahu yang namanya BlackBerry, dia kan sudah jadi rajanya market teknologi kan dulu ya. Tapi dia gak mau tolak lah perkembangan sama dengan musiknya Android dan ini gitu, saing gitu kan. Jadi kalau aku lihat di sini poin yang bisa aku takut sih, kita jangan mau apa ya waktu menolak pertandingan. Kita terbaru Udah harus ikutin. jadi ada tuh balik lagi ke prinsip kita sendiri ya, pokoknya kan begitu. Gimana cara kita pembawaannya kayak gitu, balik dari kita masing-masing. Maaf guysnya, tapi di sini ya ingat kita konsepnya masih di kampus kan. Nah, ya macam-macam lah pokoknya udah kecil balap. Kita lanjut ya. Ya ingat kita kan ngasih lingkungan yang real, bener kan? Yang real kan gitu di daerah kampus. Realistisnya tuh kayak gini sebetulnya. Di Indonesia kan kayak gini. Regulasi kenapa bro nggak boleh itu bohong sebenarnya. Formalitas. Oke, kita lanjut ya, back to topik ya. Aku pernah tuh kan dulu main TikTok. Jadi selain aku lihat TikTok sebagai media hiburan, dia juga bisa buat kita jadi menaruh portofolio gitu ya. Oh bisa. Soalnya ya teman, dia fotografer sama kayak aku. Dulu waktu SMA, dia udah sering freelance turun gitu ke lapangan gitu. Acara wisudaan, atau enggak ulang tahun anak-anak. Dan ini dia post itu di TikTok tuh, di post, disimpan sampai dia sharing preset lah, cara ngedit, cara edukasi. Dan ternyata itu ngaruh banget buat perkembangan dia ke dunia kerja ya. Banget. Karena sekarang balik lagi apalagi kita ke sosial media ya. Dia jadi porto. Ini maksud aku gimana ya? Ini tuh suatu lingkungan lapang pekerjaan yang nggak dikira-kira dari 10 tahun yang lalu. Zaman dulu gak ada tuh kayaknya pekerjaan sosial media spesialis, konten kreatif itu gak ada gitu. Mungkin kalau dari Kak Putri, kebayang gak bisa sampai kayak gini sekarang? Aku sama sekali pertama yang awal aku bilang aku gak pernah ada niatan buat hidup atau terjun di sosial media, aku gak ada. Tapi ya itu ketika udah rame dan ngerasain gimana senengnya. Ada juga dimana aku ngerasa kayak Down syndrome juga pernah. Down syndrome? Iya. Kan Down syndrome yang Gak dong. Oke. Pernah ngerasain hal lain. Star syndrome mungkin. Oh iya. Star syndrome.
Nah, itu ada kepleset aja ya kan. Iya. Oh itu salah ya. Enggak, itu aja aja. Oh gini. Gimik. Aja Ini biar serem banget kok. biar gak ngantuk. Pasti kalian itu apalagi yang megang kamera itu ngantuk gitu, pegel aku tahu. Ya guys, mengingat kita ini low budget, jadi gak pakai tripod ya. Semangat Ya. megang kamera. Kita effort itu di sini. Ya, stasiun hidup juga aku pernah ngerasa kayak gimana ya? Jadi terus pengen. Jadi ketika nggak sesuai ekspektasi kita, jadinya kecewa sendiri. Kayak misalkan videonya nge-FYP, ada satu waktu videonya nggak rame nih, kita kayak orang-orang kayaknya pada nggak suka nih ya sama gue gitu. Karena kita udah kebiasa di mana kayak banyak yang muji lah. Akhirnya kita jadi haus validasi pun itu bisa sih kayak gitu. Oh berarti itu kalau untuk Kak Putri tantangan juga. Wah itu tantangan. Jangan kalian pikir salah satu pekerjaan di sosial media itu paling enak, enggak. Mungkin secara kasat matanya enak, cuman kalau mentalnya itu jauh lebih, bukan capek badan fisik bukan, tapi kayak capek mental kayak gitu. Kita harus kuat-kuat aja. Kita gak bisa bikin senang semua orang, dan ternyata orang yang bikin kita perhatian ke situ tuh yang kadang nggak suka sama kita ya, yang jadi poinnya. Berarti kalau menurut aku ya, buat orang-orang content creator yang sadar gitu ya, star syndrome atau pujangga itu validasi seperti itu tuh bisa jadi penyakit. Bisa. Tapi buat mereka yang selalu haus, ngapain aja mau. Ada tuh yang ganti kelamin. Bercanda. Mereka merubah Apapun cara. mungkin buat ya itu buat mereka buat validasi. Berarti buat Kak Putri, gimana sih cara Kak Putri bisa tahu kalau ternyata gua tuh udah dibikin buat validasi? Kapan tuh? Since when? Sejak kapan? Since when ya itu di saat aku ngerasa videonya nggak rame, aku langsung mikir, wah kayaknya nih orang-orang kayaknya gue di mata orang kayaknya jelek ya gitu. Di mata orang kayaknya gue biasa aja gitu. Terus ketika ngeliat ada content creator yang apa namanya yang FYP, aku mikir kayak ternyata apa ya, aku tuh gak secantik orang ini makanya gak rame gitu. Padahal gak kayak gitu, karena TikTok tuh sebenarnya punya algoritmanya sendiri gitu loh. Kayak dia tuh bisa ngepick orang gitu, kayak ngepick siapa yang dibuat FYP gitu. Jadi giliran dia kayak gitu bisa. Giliran gua gitu. Jadi TikTok tuh tahu di mana orang yang bisa ngeramein aplikasi itu siapa kayak gitu. Karena kan kalau misalkan rame juga kan TikTok juga kan yang dapat ininya. Oh iya. Bener kan? Jadi dapat banyak profitnya ya. Di pick sama si TikTok itu sebenarnya. Jadi gak melulu ketika kita udah try hard terus pasti FYP nih enggak. Soalnya gue gak tau ini kalian apa kagak, tapi sekarang kita punya backsound gratis ya kita lingkungan kampus gitu ya. Bagi kita boleh lanjut lagi? Boleh. Tapi si TikTok ini emang dia nge-pick gitu ya. Oh si ini kayaknya kadang naik. Iya, kadang bisa kayak gitu. Ini sebenarnya ini pendapat Kak Putri atau emang teman-teman TikToker lain itu setuju tanggal itu? Emang kadang kita relate dengan hal itu. Oh karena ngerasa relate. Ngerasa relate kayak gitu. Di baik pengalaman. Jadi kita tahu mana yang harus dinaikin, dibantu naikin, mana yang enggak gitu. Karena sekarang juga kan udah ada yang namanya kita bayar. Ya. Bayar biar FYP itu ada kayak gitu. Jadi ya udahlah sekarang segala diduitin kayak gitu. Ngomong-ngomong nih, Kak Putri pernah bayar gak nih buat FYP? Aku pernah. Oh pernah. Oke, gak apa-apa. Tapi aku cuma sampai yang 15.000 doang bayarnya. Jadi 15.000 tuh dapat apa sih dari pembayaran? Viewersnya banyak. Jadi jadi nanti si video kita tuh lewat terus di beranda orang. Iya. Tapi belum tentu FYP juga. Balik lagi ya, konsultian aja sih itu mah. Sebenarnya kadang kita bingung ya mau mainin algoritma mereka gimana ya. Nah, udah itu mah gimana deh gitu kan bikin. Aku tuh suka lihat gitu kayak di Pinterest mungkin di IG. Jadi ada orang nyusun algoritma TikTok. Jam segini post ini, jam segini post ini, jam segini post ini. Kalau hari Sabtu postnya jam segini, hari Minggu postnya jam segini. Itu benar gak sih? Mungkin balik lagi ya ke hoki enggaknya, karena mungkin mereka bisa buat gitu tuh karena ngambil logika di mana orang kapan sih sering beraktivitas, kapan dia beraktivitas. Kayak malam, kita kan biasanya scroll TikTok tuh malam ya, pas mau tidur. Mungkin mereka ngambil dari kayak gitu sih, cuman kayak ngeraba-raba aja kayaknya. Cuman kalau fix atau enggaknya belum sama sekali. Ya belum ada apa ya, belum ada ini benar loh, belum ada itu terbukti gitu. Jadi cuman itu asal ngeraba-raba mereka aja. Hasil kayak orang beraktivitas jam segini biasanya kayak gini. Tapi gak ada salahnya juga buat ikutin gitu. Karena sometimes ya itu balik lagi, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Sampai juga
sosial media. Pokoknya bisa kita coba ya, trial and error pasti ada gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kalau lagi main TikTok mau gitu, kalian boleh coba metode apapun, mungkin ikutin yang jadwal upload itulah atau yang lain lah, itu kalian bebas ngikutin. Soalnya Trust the process. saya proses buat kalian soal ngejar hasil gimana ya, capek bro, capek gak sih? Pernah nggak jadi sesosok orang yang selalu mengejar hasil? Pernah lah. Aku banget malahan aku tipe orang kayak gitu, selalu ngejar apapun yang aku mau tuh pokoknya aku harus kejar. Kadang ada di kala dimana aku ngejarnya dengan cara hal yang negatif, jadi dampaknya ke aku juga. Kadang itu maksudnya buru-buru gitu ya. Ya, jadi aku ngelakuin even itu pun buruk, aku tetap lakuin. Jangan mikir mana-mana aja ya. Mikir mana-mana ya. Ini kameramen cabul nih. Maksudnya Kayak misal misalnya porsi uang gua harus dipakai segini tuh ada porsinya, tapi ada pakai porsinya, tapi semua buat bawaan nih. buat ngejar sesuatu yang aku pengen gitu. Pasti kameramen cabul nih, awas nih ini. lanjut. Ya terus tapi sebenarnya di TikTok itu tuh dia buka lapangan kerja gede sih menurut aku. ya. Karena dia ada yang namanya keranjang kuning kan. Jadi dia itu komisian gitu. Jadi misal kamu videoin apa aja deh, terus kamu taruh keranjang kuning tuh barang apa, nanti kamu dapat komisian. Ada suatu waktu aku tuh di endorse, aku masukin keranjang kuning dan tanpa aku ngapa-ngapain aku dapat uang. Pada hari itu aku dapat 1,6 dalam satu hari. Wow, Iya. keranjang kuning kayak gitu. Iya. Aku juga ngomong punya temen tahu, dia pernah nyoba keranjang kuning, itu dia cowok kadal. Udah dulu, itu kru gue satu lagi tuh sini dong, maju dong. Buru-buru. Nah ini temen aku namanya Rehan, biasa dipanggil Koko. Nah jadi cerita dikit dong, sinian dulu sini. Jadi gimana waktu itu cowok kadal, waktu itu di keranjang kuning, gimana? Cerita dikit dong. Teman di Facebook kah? Di Facebook, tapi sosial media juga kan? Sosial media Sama platform ya. Dengar dia pernah nyoba di TikTok ada keranjang kuning, ada gak kemauan buat nyoba di keranjang kuning? Aduh, kayaknya belum bisa. Karena kan yang kayak gitu mah nasional kan, maksudnya nggak satu daerah. Belum bisa ngurus. Gak bisa COD gitu. Gak bisa COD. Ini khusus COD aja. Oh, COD buat teman-teman yang mau beli kada, COD ke dia ya. Saya kontak aja di sini ya. Ya, langsung kontak aja nanti. Ini mah COD-nya cash on delivery, bukan cash or duel. Aman. Bisa dari kadal, monyet, burung, biawak, semuanya. BTW rumahnya di kebun binatang. Lagi dengan Lu cabut lagi. Jadi ada testimoni. Oh ya, tadi dia sempat bilang katanya dia belum bisa kalau di TikTok gitu. Untuk aku mau nanya nih, untuk masukin keranjang kuning tuh ada syaratnya nggak sih? sebenarnya gak ada syaratnya, cuman kalau buat masukin keranjang kuning jualan kita sendiri mungkin itu sih yang ada syaratnya. Oh. Karena aku kan biasanya masukin keranjang kuning tuh platform punya orang lain, kayak misalkan produk kecantikan orang lain aku masukin ke keranjang kuning aku, nanti aku dapat komisiannya kayak ada yang beli itu mungkin aku dapat komisian 5.000 per barang. Jadi ada komisian gitu. Cuman kalau buat barang kita sendiri emang karyanya ada susah sih, aksesnya bakal lebih ruwet aja gitu. Berarti maksudnya ada beberapa step yang harus dilakuin dulu mungkin ya. Kan kalau aku kayak cuman bikin video terus masukin produk, udah produk orang lain. Setelah itu aku dapat komisian lagi. Bentar ya guys ya, kita potong dulu, tahan dulu. Kameramen sabar. Ingat kita bikin podcast di kampus PDK. Oh iya dari sini aja deh kak. Aku udah tadi sempat bingung ya. Aduh, kering habis minum biasa, manis banget gitu, bikin pusing. Jadi aku sempat mikir gini kak, kan di fitur TikTok itu ada live ya. Nah, kalau live itu kakak sering pakai gak sih? Apa cuman konten aja? Aku live sering. Sekarang sih kalau buat kemarin-kemarinnya aku udah jarang banget live karena malu kan, aku bingung ngapain. Kebanyakan orang kan live sambil doing something gitu kan. Red Instagram, kalau kalian pernah nemu temen-temen kalian ya, bener kan sih? Tato red IG bang. Ya, red Power IG. dong, power. Ya, kalau mau red, aku pernah Oke, gimana tuh ceritanya? pernah live karena lagi gabut. Terus udah kayak gitu pada minta red IG. Terus gue bilang, lu kalau mau red IG give dulu. Give lah itu. Lu tahu gue sehari dapat 300.000 cuma beberapa jam. Buat temen-temen yang nganggur dan punya duit, red IG, red IG di TikTok, terserah. red IG pokoknya. Karena itu orang-orang yang harus validasi buat di red kayak ini berapa ini. Terus gue lihat ini jelek-jelek, gue bilang 7,5 dah, gue bilang. Karena gue bilang mereka pengen dikenal gitu ya sama orang-orang ya, gak apa-apa. pengen ada sesuatu yang di flexingin gitu. Gak apa-apa, flexing itu bagian dari kebutuhan manusia men.
Kadang gue juga emang gue pengen pakai baju kayak gini, gak pengen flexing gitu. Gue make up tuh nggak mau flexing. Manusia gak apa-apa, flexing pasti aja, flex what you got gitu. Oke guys, mungkin udah waktunya. Jadi kebetulan aku mau bilang makasih banyak gitu ya. Jadi kok soft spoken gini sih? Total soft spoken gini. Oke, mungkin aku ambil harapannya kalau TikTok itu bisa jadi suatu media sosial buat tempat kita belajar, buat kita ngembangin portofolio, rebranding diri dengan segala rintangannya ya. Pokoknya tergantung kita ngebawanya gimana. Kalau kita mau ngebawa ke hal yang positif itu bakal jadi hal yang positif juga, tapi kalau kita bawa hal yang negatif ya sudah, nikmati hal negatif. Take your risk bro, jangan kabur dari resiko. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di episode PDK yang lainnya. Bye.